Bisa dunia pendakian berduka dan mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan, dan kita akan membahas mengenai pentingnya persiapan matang sebelum mendaki gunung, baik fisik, mental maupun pengetahuan dasar tentang risiko saat mendaki. Dan kita sudah terhubung dengan praktisi pendakian gunung Ade Wahyudi. Selamat pagi menjelang siang Mas Ade, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Mas Ade, kita tahu bahwa gunung ini cukup sering begitu ya memakan korban, khususnya orang-orang yang ingin mendaki, yang ingin merasakan keindahan dari gunung itu sendiri. Tapi sebenarnya karena ini menjadi tren, apa yang harus dipersiapkan dengan matang sebelum kita melakukan pendakian, khususnya untuk gunung-gunung yang memakan waktu berhari-hari nih Mas Ade? Oke, ya terima kasih. Selamat pagi Mbak Aya dan Mas Togi. Kebetulan saya beberapa kali ya sudah mendaki gunung-gunung di Indonesia, utamanya Rinjani. Rinjani ini kan salah satu gunung yang paling ramai gitu ya. Kami pernah melakukan kajian pada tahun 2020, itu memang dari secara umum Rinjani itu wisatawannya kebanyakan wisatawan asing, dan gunung ini sangat populer gitu ya di dunia. Jadi memang pendakiannya akan cukup ramai. Terkait hal itu menjadi penting ketika dalam hal persiapan pendakian, kemudian juga para pendamping atau pemandunya itu persiapkan atau asesmen tamunya kondisinya seperti apa. Termasuk Taman Nasional juga sudah menyiapkan segala macam perizinan dan persiapan jika ada emergensi, dan petugas lapangan juga segera bersiap ya setiap ada kejadian. Salah satu persiapannya biasanya para pendaki memang harus tahu gunung yang didaki seperti apa, riset kondisi lokasi, jalur, apakah berpasir atau status gunung api sedang aktif atau tidak, titik rawannya di mana saja. Ini bagian dari pencegahan sebelum berangkat. Kemudian pada saat berjalan juga kita juga harus tahu kondisi fisik tubuh kita seperti apa, batasannya, di mana kita bisa melanjutkan untuk berjalan atau memang kita memutuskan, karena tidak semua orang punya kemampuan untuk mengenali secara dini gitu ya kemampuan fisik mereka dan di titik mana mereka harus berhenti. Tidak perlu, kadang-kadang kita tidak perlu memaksakan sampai ke puncak. Lebih baik kita pulang dengan selamat, karena gunung itu atau tempat itu bisa kita datangi kapan saja gitu ya kalau kita ada kesempatan lain. Nah, yang saya soroti terkait kejadian di Rinjani, mungkin para pendamping, karena setahu saya di Rinjani ini sekarang diharuskan pakai pemandu atau pendamping gitu ya. Baik dan umumnya mereka sudah ada yang tersertifikasi dan berpengalaman cukup lama. Cuma memang beberapa kejadian mungkin ada miss atau bagaimana. Saya juga tidak tahu kondisi di lapangan karena saya tidak ada di sana. Dari situ sebaiknya para pemandu atau pendamping itu lebih memberikan perhatian khusus pada tamu-tamu atau pendaki-pendaki yang mereka bawa, terutama pada saat mereka kelelahan gitu ya. Mas Ade, kalau untuk terkait dengan case Rinjani ini, bisa nggak Anda ceritakan seperti apa sih material atau mungkin situasi di titik kejadian di mana korban Juliana ini terjatuh? Apakah memang di sana licin dan cukup terjal atau seperti apa, Mas? Iya betul, jalur pendakian menuju puncak Gunung Rinjani dari Camp Lawangan Sembalun itu kan masih cukup panjang ya, dari ketinggian sekitar 2.700 sampai 3.700. Di puncaknya itu masih ada perbedaan ketinggian 1.000 meter vertikal. Kalau secara jarak mungkin sekitar 1 sampai 2 kilometer. Nah, ini butuh ekstra hati-hati karena biasanya pendaki mereka bilangnya summit attempt itu sekitar pagi hari, dini hari, bahkan di saat kondisi masih gelap. Jalurnya itu berpasir dan lebarnya hanya sekitar 1-2 meter. Kiri kanannya atau utara dan selatannya itu jurang ya. Sebelah sisi yang di arah kawah itu jauh lebih jurangnya cukup dalam, bahkan saya bilang sangat dalam, bisa sampai lebih dari 500 meter hingga ke dasar kawah. Nah, titik ini juga jalurnya sangat berpasir dan sering jika tidak hati-hati kita bisa tergelincir gitu ya. Ya, Mas Ade, ini kan banyak warga negara Brazil akhirnya komentar ke Instagram Presiden Prabowo ya terkait dengan tim SAR-nya. Apakah
tim SAR ini memang ini ya harus 24 jam siap dengan gunung-gunung yang tinggi seperti Rinjani, karena kan feedbacknya dari warga negara asing bahwa mereka ini lambat untuk respon rescue temannya ini. Ya. Apakah benar? Ya, saya juga sempat berkoordinasi dengan rekan-rekan dari tim SAR dan saya sering menjadi volunteer atau relawan dalam kegiatan evakuasi sampai pencarian pertolongan di gunung gitu ya. Setahu saya memang SOP yang ada di Basarnas atau tim SAR sendiri, kita akan bergerak ketika posisi kita sudah aman. Maksudnya ketika ada korban tidak mungkin kita langsung bergerak tanpa perhitungan ya, karena kan harus ada pertimbangan cuaca, kondisi jalur seperti apa, kemudian bahaya yang mengintai bukan hanya untuk korban tapi juga untuk tim penyelamatnya sendiri. Ketika mereka sudah melakukan itu, mereka saya yakin sudah ada perhitungan waktu dan persiapan yang matang dalam hal menyiapkan peralatan. Kemudian memang di satu sisi tetap butuh ada perbaikan lah di antara kita semua pihak, karena kegiatan SAR itu tidak hanya terkhusus pada satu lembaga, biasanya antar instansi saling terkait, terutama terkait golden time atau waktu responnya. Memang harusnya setiap saat kita memperbaiki itu, termasuk juga pola kawasan, apakah ada kontingensi pencegahan untuk pendaki-pendaki di titik rawan, misalnya dengan menambah tali penambat atau pengaman seperti itu. Iya, Mas, mungkin terakhir. Untuk pegangan maksudnya. Mas Adi, iya. Mungkin terakhir, Mas, apa banyak yang berkomentar begitu ya, kenapa nggak bawa helikopter, kenapa nggak dikasih makanan? Kalau Anda yang cukup tahu seperti apa treknya, apakah memungkinkan helikopter masuk ke arena sana? Dan seperti apa himbauan yang ingin Anda sampaikan? Iya betul, memang sejauh ini evakuasi dengan helikopter itu yang paling efektif dan paling cepat ya. Saya juga beberapa kali evakuasi pendaki menggunakan helikopter, berkoordinasi. Tapi memang tidak semua medan itu bisa dilakukan proses evakuasi dengan helikopter dengan mudah gitu. Apalagi di gunung dengan ketinggian tinggi yang kadar udara atau densitasnya rendah ya. Pasti pilot atau kru punya pertimbangan tersendiri. Apalagi jika melihat kawah Rinjani seperti itu, indikasi turbulence atau angin yang berputar gitu ya, membahayakan penerbangan itu sangat tinggi, dan belum lagi faktor kabut dan segala macamnya. Saya yakin tidak semua orang mungkin mengerti kondisi seperti hal ini, tapi semua tim yang di lapangan juga udah bertindak maksimal. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Baik Mas Ade Wahyudi, terima kasih atas waktu Anda sudah berbincang bersama kami dari studio untuk menyampaikan seperti apa himbauan dan juga kondisi dan juga situasi di Rinjani sebagai pegiat climbing. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Ade. Selamat beraktivitas kembali. Baik pemirsa, 20 warga Gaza Palestina tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan saat warga menunggu bantuan kemanusiaan. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Today.